Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghitung pemakaian energi listrik. Ini adalah alat yang digunakan PLN untuk menentukan besar biaya yang kita keluarkan setiap bulannya. Namanya KWH meter. Ya, atau kalau kita sering bilang jeglekan yang ada di depan. Nah, ini ada angka yang menunjukkan pemakaian kita selang waktu tertentu. Ini ada putaran ya, piringan yang berputar yang untuk menggerakkan meteran ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa daya listrik itu adalah besarnya energi listrik tiap satuan waktu atau tiap detiknya lah. Itu daya listrik. Untuk mengetahui besar energi listrik yang terpakai pada suatu alat, maka digunakan persamaan ini. V itu tegangan yang digunakan, I arus yang melalui alat tersebut, dan T adalah waktu alat tersebut digunakan atau lamanya alat tersebut digunakan. Atau karena V kali I ini adalah P, jadi bisa juga diganti bahwa W sama dengan P kali T. Ini ya, W tidak lain adalah P dikalikan dengan T. Ini keterangannya untuk W itu adalah energi listrik, satuannya Joule. V adalah tegangan listrik, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan T adalah selang waktu, satuannya sekon. Sebagai contoh, jika setiap malam kita menyalakan 5 buah lampu berdaya 10 watt selama 12 jam dan pembayaran listrik per kWh adalah Rp1.500, berapakah pembayaran listrik yang harus dikeluarkan selama 1 bulan atau 30 hari? Penyelesaian diketahui jumlah lampu ada 5. Dayanya setiap lampu itu 10 watt. Waktunya dinyalakan 12 jam per hari selama 30 hari. Karena kita mau mencari pembayaran listrik selama 1 bulan. Nah, W itu tidak lain adalah P dikali T. Karena jumlah lampunya ada 5, maka di depan dikalikan 5. Jadi 5 dikali daya lampunya dikali waktunya. Ini karena dayanya sama dan waktunya sama. Ya. Jadi kesemuanya ini dikalikan dengan 5 buah lampu yang dayanya dan waktunya sama digunakannya. Jadi 5 kali 10 kali 12 jam per hari dikali 30 hari. Karena waktunya tadi 12 jam per hari kali 30 hari. Hasilnya adalah 18.000 watt jam. Ya, karena satuannya watt dan ini jam. Watt jam. Bulan. Nah, tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa alat itu adalah KWH meter. Ya. Jadi di sini masih dalam bentuk WH. Jadi harus kita rubah menjadi KWH. K itu adalah kilo. Di mana kilo itu adalah 1/1000-nya. Jadi kalau gram dirubah ke kilogram berarti dibagi 1000. Nah ini juga gitu. Watt ke kilowatt berarti dibagi 1000. Maka 18.000 dibagi 1000 hasilnya 18. Sehingga pembayaran listrik selama sebulan itu 18 kWh yang dipakai selama sebulan dikali. Nah tarif per kWh itu adalah 1.500. Sehingga 1.500 kali 18 hasilnya 270.000. Sehingga dalam sebulan yang perlu dibayarkan adalah Rp270.000. Contoh kasus lainnya. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik sebagai berikut. Ada 5 buah lampu dengan daya 20 watt. Dinyalakan selama 12 jam setiap hari. Kemudian ada 3 lampu yang dayanya 10 watt. Sama dinyalakan 12 jam setiap hari. Ada juga televisi dengan daya 250 watt. Dinyalakan 5 jam setiap hari. Kipas angin dengan daya 150 watt dinyalakan 20 jam setiap hari. Ini rata-rata ya. Berapakah besar biaya yang harus dibayar oleh pemilik rumah selama 1 bulan jika harga 1 kWh listrik
saat ini adalah Rp1.500. Oke, kita coba selesaikan dengan persamaan yang tadi ya, bahwa W sama dengan V kali I kali T, dan W sama dengan P kali T dengan contoh tadi. Ini saya salinkan lagi soalnya supaya mudah. Jadi karena ini ada 4 buah alat, maka kita menghitung satu persatu. Ya. Jadi energi listrik yang pertama kita hitung berapa watt jam dayanya. Ya, ini dayanya watt kalikan waktunya. Misalkan yang pertama 5 lampu, berarti jumlahnya ada 5. Dayanya 20 watt. Dayanya 20 watt. Kemudian waktunya dinyalakan selama 12 jam. Ini kita kalikan hasilnya 1.200. Kemudian ada lagi yang kedua. 3 buah lampu, berarti N-nya 3. Dayanya 10. Waktunya 12. Hasilnya 360 watt jam. Yang ketiga ada pesawat televisi. Nah, kalau tidak disebutkan, berarti TV-nya ada 1. Dayanya 250, waktunya 5 jam. Hasilnya sekian. Yang terakhir, kipas angin. Berarti 1 buah ya, kipas angin dengan daya 150 watt dinyalakan selama 20 jam. Nah, ini semua kita jumlahkan karena ini total pemakaian selama 1 hari. Ya, 1.200 tambah 360 tambah 1.250 tambah 3.000. Hasilnya 5.810 watt jam. Nah, selama 1 bulan berarti ya kita kalikan 30. Ya, jadi hasil ini per hari. Selama 1 bulan 30. Jadi hasilnya 174.300 watt jam. Dikali biaya listriknya adalah 1.500. Sehingga hasilnya 261.450.000 watt jam. Nah, kalau langkah kedua ini, yang contoh soal kedua ini, itu watt jamnya kita rubah di akhir. Ya. Jadi setelah ketemu angka nominal rupiahnya, ini kita rubah kilonya di akhir. Di mana dari watt jam ke kilowatt jam itu dibagi 1.000. Sehingga tinggal dicoret nolnya. Karena ini kan nanti dibagi 1.000 nih. Dibagi 1.000. Ya tinggal coret saja kan. Nah biasanya kalau di akhir ini gampang. Lebih mudah. Jadi nanti biaya yang harus dibayarkan itu adalah Rp261.450 selama 1 bulan untuk keempat alat ini. Ini tarifnya 1.500. Oke, berikutnya. Ada contoh lain lagi. Dalam rumah tangga tiap hari menggunakan 2 buah lampu 60 watt menyala 5 jam, 4 buah lampu 20 watt menyala 5 jam, sebuah TV menyala 4 jam dan seterusnya. Hitung rekening listrik yang harus dibayar. Maka ya tadi ya, kita hitung dayanya, jumlahnya dikali dayanya. 120 watt dayanya. Dikali dengan waktunya 5 jam. Nah. Oke, kita lanjutkan nih. 120 dikali 5 sama dengan 600. Yang kedua 400 dan seterusnya. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 2.200. Nah, ini kan merubah kilonya di sini. Jadi 2,2. Jika kalian mahir untuk bilangan bentuk desimal seperti ini, gak ada masalah mau dirubah di awal atau nanti di akhir setelah ketemu angkanya baru dibagi di akhir. Karena 1 bulan berarti dikali 30. Berarti ada 66 kWh. Nah, 1 kWh itu Rp1.000. Maka ya berarti Rp66.000 selama 1 bulan. Ini untuk menyelesaikan menghitung pembayaran listrik dalam 1 bulan.
Nah, ini kita lanjutkan sekalian tentang energi listrik karena masih terkait. Jadi, ada contoh soal. Sebuah elemen pemanas, itu elemen pemanas. Jadi ada bisa teko, bisa apa saja ya, elemen pemanas. Dia karena bentuknya elemen. Memiliki daya listrik 350 watt dihubungkan dengan tegangan listrik 220 volt. Elemen tersebut dicelupkan ke dalam 2 kg air. Oh, jadi alat elemen ini dicelupkan ke dalam 2 kg air yang suhu awalnya 20 derajat Celcius. Kalor jenis air diketahui 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh alat tersebut untuk mendidihkan air tersebut? Karena untuk mendidihkan berarti suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Oke, kita rincikan. Yang diketahui dayanya 350 watt, tegangannya 220 volt, masanya air 2 kg. Kalau jenis air 4.200 dan suhu awal 20 derajat Celcius dan suhu akhir 100 derajat Celcius. Karena ada rentang antara suhu awal dan suhu akhir, maka kita mencari perubahan suhunya dari 20 ke 100, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. 100 dikurang 20 derajat Celcius, hasilnya 80 derajat Celcius. Jadi rentang suhunya itu adalah 80 derajat Celcius. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ditanya adalah waktunya. Untuk persamaannya, persamaan ini sebenarnya sudah tidak asing karena sudah kalian pelajari di kelas 7. Waktu itu di mana energi itu adalah massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Ini perubahan suhu. Delta ini bacanya delta ya. Delta itu perubahan suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, energi listrik itu juga boleh P kali T tadi ya, yang sebelumnya. Di mana T waktunya adalah berarti energi listrik dibagi dengan daya listriknya. Oke, ini saya jabarkan lagi karena nggak muat di sana, saya tuliskan lagi. Yang pertama kita selesaikan adalah yang ini. Ya, yang ini dulu. Mencari W dulu. Nanti ketemu W, P-nya tadi ada 350, sehingga kita cari W-nya. W-nya adalah M dikali C dikali delta T. M-nya tadi 2 kg, C-nya 4.200, delta T-nya 80. Jika dihitung hasilnya adalah 672.000 Joule. Jadi energi itu satuannya Joule ya. Nah, sudah ketemu energinya, tinggal mencari T-nya. Ya. P tadi diketahui ada 350. Kita masukkan di persamaan 672.000 dibagi 350 hasilnya adalah 1920 detik. Nah, atau dikonversi dalam satuan menit adalah 32 menit. Ya, mudah-mudahan contoh soal ini bisa memudahkan kalian memahami tentang energi listrik. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun ada yang kesulitan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.